Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Julfa dengan NIM 11016123028. Di sini saya akan mempresentasikan penyakit menular, yaitu malaria. Malaria merupakan penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit Protozoa Plasmodium yang ditularkan melalui nyamuk Anopheles. Penyakit ini tersebar luas di daerah tropis, di mana penyakit ini mempunyai angka kesakitan dan kematian yang tinggi. Plasmodium falciparum adalah spesies paling berbahaya, terutama menyerang anak-anak. Siklus parasit terjadi pada manusia pada tahap aseksual dan pada nyamuk pada tahap seksual. Pada manusia, Plasmodium tumbuh dan berkembang biak di dalam sel. Di dalam sel darah merah menggunakan hemoglobin sebagai sumber nutrisi dan energi penting. Namun, proses ini menghasilkan heme beracun yang diagregasi oleh parasit menjadi biokristal inert yang tidak larut yang disebut hemozoin. Molekul ini tersimpan di berbagai organ seperti hati, limpa, dan otak, berpotensi berkontribusi terhadap perkembangan imunopatogenesis malaria. Kerangka klinis malaria falciparum tanpa komplikasi berkisar dari infeksi tanpa gejala hingga gejala klasik seperti demam, menggigil, berkeringat, sakit kepala, dan nyeri otot. Namun, malaria juga dapat berkembang menjadi komplikasi parah yang mengancam jiwa termasuk malaria serebral, anemia berat, gangguan pernapasan, dan gagal ginjal akut. Malaria merupakan penyakit parasit yang sebagian besar terjadi di daerah tropis, disebabkan oleh parasit dari genus Plasmodium dan ditularkan oleh nyamuk dari genus Anopheles. Setiap tahunnya, hampir 2,37 miliar orang yang diperkirakan berisiko tertular Plasmodium falciparum, yang merupakan jenis plasmodia yang paling mematikan. Demam siklis selalu dianggap sebagai gejala khas malaria jauh sebelum parasit Plasmodium diidentifikasi sebagai agen etiologi penyakit ini, seperti yang dilaporkan oleh Oakley dan rekannya. Catatan awal demam yang dapat dikaitkan dengan malaria dapat ditemukan dalam teks zaman perunggu dari Tiongkok, India, dan Yunani yang mencakup tulisan Huangti, Atharvaveda, dan karya medis Yunani awal. Dalam laporan tersebut, terdapat referensi tentang gejala penyakit demam, tertian, dan kuartan, pembesaran limpa, dan hubungan penyakit ini dengan cuaca musim hujan. Penjelasan pasti tentang malaria terdapat dalam teks kedokteran klasik India dan Yunani. Teks-teks ini tidak hanya mendokumentasikan klarifikasi demam malaria, tetapi juga hubungan demam ini dengan tinggal di daerah rawa-rawa. Penyebab infeksi pada manusia biasanya adalah 4 spesies Plasmodium, yaitu Plasmodium malariae, Plasmodium opale, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, yang dapat menyerang manusia di lebih dari 90 negara, yang dihuni oleh 40% populasi dunia, populasi global, di beberapa daerah tersebut. Lebih dari 70% penduduk terus-menerus terinfeksi oleh bentuk parasit yang paling mematikan, yaitu Plasmodium falciparum, yang mampu menyebabkan sebagian besar kematian dan manifestasi klinis yang paling parah. Anak-anak yang bertahan hidup mengembangkan berbagai tingkat kekebalan alami, namun hal ini tidak melindungi mereka dari infeksi dan penyakit berulang sepanjang hidup. Pada tahun 2008, spesies kelima, yaitu Plasmodium knowlesi, telah dikaitkan dengan infeksi Plasmodium falciparum, vivax, dan malariae pada manusia di Asia Tenggara. Di Afrika Utara, malaria tidak tersebar luas dan disebabkan oleh Plasmodium vivax. Di Afrika Timur dan Tengah yang dominan adalah Plasmodium falciparum, tetapi Plasmodium vivax dan Plasmodium malariae juga terdapat, sedangkan di Afrika Barat yang dominan adalah Plasmodium falciparum, tetapi juga terdapat Plasmodium ovale dan Plasmodium vivax. Di India, yang dominan adalah Plasmodium vivax, namun tidak menutup kemungkinan juga ditemukan Plasmodium falciparum, sedangkan di Amerika Tengah dan Pulau Samudra Pasifik terdapat Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum.
Menurut perkiraan terbaru, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi mencatat penurunan angka kematian akibat malaria sekitar 42% secara global dan sebesar 49% di wilayah Afrika. WHO antara tahun 2000 dan 2012. Pada periode yang sama, angka kejadian malaria menurun sebesar 25% di seluruh dunia dan sebesar 31% di wilayah Afrika. Namun, kemajuan ini yang mungkin merupakan konsekuensi dari program pemberantas global yang diluncurkan oleh Yayasan Amal, bukanlah alasan untuk berpuas diri. Jumlah absolut kasus dan kematian akibat malaria tidak mengalami penurunan secepat mungkin. Penyakit ini diperkirakan masih merenggut 627.000 nyawa pada tahun 2012. Sebagian besar terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun di Afrika dan lebih dari 200 juta kasus klinis di seluruh dunia, di mana 91% disebabkan oleh Plasmodium falciparum menurut WHO pada 2013. Malaria masih merupakan keadaan darurat yang mengkhawatirkan di negara-negara berkembang. Diperkirakan 3,4 miliar orang berisiko terkena malaria pada tahun 2012, dan jumlah tersebut 2,2 miliar berada pada risiko rendah kurang dari satu kasus yang dilaporkan per 1.000 penduduk, di mana 94% di antara tinggal di wilayah geografis. Selain wilayah Afrika, 1,2 miliar orang yang berisiko tinggi, lebih dari satu kasus per 1.000 penduduk, sebagian besar tinggal di wilayah Afrika, 47%, dan wilayah Asia Tenggara 37% menurut WHO 2013. Pada tahun 2007, Bill and Melinda Gates Foundation yang dengan cepat didukung oleh WHO dan Asosiasi Rollback Malaria menyatakan pemberantasan malaria sebagai tujuan utama yang harus dituntun. Untuk sejarahnya, parasit malaria diamati pertama kali dalam sel darah penderita malaria pada tahun 1880 oleh Alphonse Laveran di Konstantina di Aljazair, yang juga menunjukkan hubungan antara penyakit dan protozoa, dan memenangkan hadiah Nobel di bidang kedokteran pada tahun 1907. Pada tahun 1886 di Pavia, Italia, Camillo Golgi dalam hadiah Nobel tahun 1906 adalah orang pertama yang mengaitkan demam malaria dengan pelepasan parasit malaria secara siklis selama pecahnya skizon sel darah merah, dan menunjukkan bahwa Plasmodium pipak bertanggung jawab atas hal tersebut. Demam Tentiak jinak setiap 48 jam dan Plasmodium malariae untuk demam kuartan setiap 72 jam. Selanjutnya, Ettore Marcia-Fava, Angelo Kelly, Amico Bignami, dan Giuseppe Bastianelli di Roma mengakui keberadaan Plasmodium falciparum yang bertanggung jawab atas demam Tentias ganas. Pada tahun 1894, Patrick Manson di Tiongkok adalah orang pertama yang berhipotesis bahwa vektor Plasmodium adalah nyamuk. Tesis ini ditunjukkan pada tahun 1897 oleh Ronald Ross di India. Pada tahun 1898, spesies nyamuk Anopheles diidentifikasi di Roma sebagai vektor penyakit oleh Giovanni Battista Grassi, yang juga menjelaskan siklus parasit pada spesies Plasmodium yang berbeda. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah dalam penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.